Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas tentang teori perilaku konsumen. Konsumen akan melakukan konsumsi barang dan jasa. Nah, konsumsi di sini bukan yang sekedar makan, tetapi adalah menghabiskan nilai guna satu barang. Tujuannya apa sih konsumen melakukan konsumsi? Yaitu dengan memaksimumkan kepuasan atau utility. Nah, bagaimana cara memaksimumkan kepuasan konsumen? Yaitu adalah dengan cara dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal, yang kedua adalah pendekatan ordinal. Ini kita akan ngebahas dua pendekatan tersebut. Pendekatan kardinal ada beberapa ciri. Yang pertama adalah kepuasan konsumen bisa dihitung. Di sini bahwasanya kepuasan konsumen itu dapat dihitung dengan rupiah, kilogram, dan sebagainya. Nah, jika semakin banyak yang dikonsumsi suatu barang, maka kepuasannya akan semakin maksimal atau semakin puas. Ya, contoh kalau dalam sehari kita konsumsi bakso, nasi goreng, minum es, dan sebagainya, maka kepuasannya akan semakin maksimal. Dan di dalam konsep pendekatan kardinal itu ada konsep kepuasan total atau total utility dan kepuasan marginal atau marginal utility. Pada pendekatan kardinal itu ada TU dan MU. Nah, TU itu adalah total utility atau total kepuasan. Jadi, akibat dari kita mengkonsumsi barang ataupun jasa, maka berapa besar total kepuasan yang kita dapatkan. Nah, kemudian ada MU. MU itu adalah marginal utility. Itu adalah tambahan kepuasan. Maksudnya adalah berapa TU bertambah jika konsumen menambah satu barang ataupun jasa yang dikonsumsi, ya. Atau MU adalah tambahan kepuasan dari mengkonsumsi satu barang atau jasa dilakukan oleh konsumen. Nah, maka cara mencari MU itu adalah TU, ya, delta TU dibagi dengan delta Q. Nah, delta TU itu adalah selisih dari TU. Cara mencarinya adalah T2 dikurang T1. Nah, sedangkan delta Q adalah selisih kuantitas, yaitu adalah kuantitas 2 dikurang dengan kuantitas 1. Nah, itu dianya. Saya akan kasih contoh berkaitan dengan marginal utility. Di sini marginal utility adalah 10, 8, 6, 4, 2, dan terakhir 0. Nah, di sini marginal utility-nya menurun, ya. Maka berapa turunnya kita buat di sini? Ya, 10 ke 8 turunnya 2, 8 ke 6 2, 6 ke 4 juga 2, 4 ke 2 juga 2, 2 ke 0 juga 2. Nah, ini dikenal dengan hukum Gaussian. Ya, apa bunyi hukum Gaussian? Yaitu adalah barang atau jasa dikonsumsi terus-menerus, kepuasan akan menurun. Nah, jadi jika kita mengkonsumsi barang atau jasa secara terus-menerus, ini kepuasan kita akan menurun. Nah, ini dikenal dengan LDU, ya, Law of Diminishing Utility. Saya akan kasih contoh berkaitan dengan hukum Gaussian 1, yaitu adalah ketika kita minum air, ya. Gelas ke 0 berarti kita di sini tidak ada yang kita konsumsi, ya, tidak ada yang kita minum. Maka secara tidak langsung maka total utility-nya pastinya 0, ya. Apalagi MU-nya juga pastinya nggak ada, ya. Nah, kemudian gelas pertama itu total utility-nya 10. Nah, MU-nya juga 10. Nah, yang kedua, gelas kedua kita konsumsi, maka TU-nya bertambah menjadi 18.
MU-nya adalah 8. Nah, gimana cara mencari MU-nya? Kenapa bisa 8? Nah, tadi rumusnya kan selisih TU dibagi dengan selisih Q. Maka T2-nya di sini berapa? Adalah 18, ya kan? Kemudian T1-nya berapa? 10. Berarti 18 dikurangi 10 sama dengan 8. Nah, itu untuk delta TU. Nah, delta Q-nya yaitu 2 dikurangi 1. Nah, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka 8 dibagi 1 mendapatkan 8. Nah, begitu juga cara sampai pada gelas kelima. Nah, gelas kelima itu MU-nya sudah 2. Ya. Nah, maka terjadi di sini yaitu LDU-nya berada pada gelas ke-6. Nah, apabila kita konsumsi terus-menerus, ini MU-nya akan menjadi negatif. Nah, sampai gelas ke-9, maka marginal utility-nya adalah 6. Kurva dari hukum Gaussian di sini adalah kita mulai dari 0 ya. Ketika gelas yang belum dikonsumsi, maka TU-nya juga 0, maka MU-nya juga 0. Ya. Ini DTU, ini adalah MU. Nih. Nah, gelas pertama itu total kepuasan adalah 10. Yang juga MU-nya 10. Gelas kedua totality-nya 18 dan MU-nya 8. Sampai seterusnya ini menjadi total kepuasannya 30 dan MU-nya menjadi 0. Nah, maka ini dikatakan adalah LDU posisinya. Dan sampai pada TU-nya juga menurun dan MU-nya menjadi negatif. Nah, ada beberapa hal yang kamu harus tahu. Nah, ketika TU naik, maka MU-nya bertambah. Ketika TU-nya maksimal, ini dianya, maka MU-nya itu menjadi 0. Harus 0 dianya. Ketika TU-nya turun, ini turun, MU-nya pasti juga turun menjadi negatif. Dan ingat, dalam hukum Gaussian 1, MU itu selalu turun. Ya. MU selalu turun. Nah, ini kan dengan LDU. Oke. Nah, kemudian kan di dalam pendekatan kardinal tadi, bagaimana konsumen ini mampu memuaskan kepuasannya. Ya, memaksimalkan kepuasannya dengan cara yaitu adalah hukum Gaussian 2. Nah, hukum Gaussian kedua ini berbunyi berbagai cara yang dilakukan konsumen untuk meningkatkan kepuasan dengan tetap sama. Jadi, bagaimana mereka akan memaksimalkan kepuasannya? Yaitu adalah dengan mengkonsumsi berbagai cara. Contoh, tadi kita sudah mengkonsumsi air minum. Kita tambahkan lagi lontong karena lapar. Atau bisa kita tambahkan lagi yaitu adalah nasi goreng, martabak telur, bakso, dan sebagainya. Nah, itulah bunyi hukum Gaussian 2. Nah, pendekatan kardinal ini ciri-cirinya adalah kepuasan konsumen tidak dapat dihitung. Nah, di sini pendekatan ordinal itu kepuasan konsumen itu diurutkan atau dibandingkan. Ya. Berbeda dengan pendekatan kardinal. Kalau pendekatan kardinal kan kepuasan konsumen dapat dihitung dengan satuan, ya, rupiah, kilo, dan sebagainya. Tapi kalau pendekatan ordinal itu tidak bisa dihitung, melainkan bisa diurutkan atau dibagi. Dibandingkan maksudnya. Nah, kalau yang kedua, kepuasan konsumen hanya dapat dibandingkan atau diurutkan. Ini yang saya katakan tadi, ya. Yang ketiga, semakin banyak
barang yang dikonsumsi atau ya konsumsi barang, maka kepuasan konsumen akan semakin tinggi. Nah, yang keempat, kombinasi konsumsi dua macam barang atau jasa. Nih, berarti di sini kita kombinasinya adalah dua, ya. Nah, di pendekat ordinal ini ada konsepnya, yaitu adalah indiferen dan anggaran, ya, garis anggaran. Itu dia tadi. Indiferen, ya. Indiferen itu berasal dari indiferen berarti tidak berbeda, berarti di sini adalah sama, ya. Maka definisinya adalah kurva yang menggambarkan konsumsi dua jenis barang atau jasa pada tingkat kepuasan yang sama. Nah, maka kalau kurva indiferen, dia menggambarkan dua konsumsi jenis barang, bagaimana tingkat kepuasan itu menjadi sama, ya. Ciri-cirinya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nih, dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian menuju ke titik origin. Mana origin? Origin itu adalah 0, dianya ke bawah. Ya, kanan bawah. Kemudian tidak saling berpotongkan. Nah, di sini kurva indiferen itu tidak ada yang berpotongan, tapi adalah saling bersinggungan ini. Dan jika semakin ke kanan, kepuasan semakin meningkat. Nah, kalau dia semakin ke kanan, dia akan semakin meningkat kepuasannya ini. IC2 dan IC1. Maka ketika IC0 ke IC1, ya, ini akan meningkat kepuasannya. Dan IC1 ke IC2, kepuasan juga akan semakin meningkat. Mana kepuasan paling maksimal adalah di IC2. Namun jika dia ke kiri, ya, bergerak ke kiri, kita contohkan di sini, ya, dia di sini, maka kepuasan konsumen akan semakin menurun. Ini konsep dari indifferent curve. Kurva anggaran. Nah, atau bisa dikatakan adalah budget line, ya, budget line curve. Nah, apa itu kurva anggaran? Kurva anggaran adalah kurva yang menggambarkan konsumsi dua jenis barang atau jasa dengan anggaran yang sama. Jadi, di sini adalah ketika kita mau konsumsi dua jenis barang, namun anggarannya itu sama. Nah, bagaimana kita mengalokasikan anggaran yang tadi dapat mengkonsumsi dua jenis barang tersebut? Nah, maka fungsinya adalah I, itu ada simbol dari garis anggaran, curve, ya, sama dengan PX dikali dengan QX. Maka harga X dikali dengan jumlah barang X. Nah, kemudian ditambah dengan PY, harga barang Y, dikali dengan jumlah barang X atau QX. Nah, saya kasih contoh di sini ketika anggaran adalah 120.000. Nah, harga dari kita mengkonsumsi sini sirup atau jus, ya. Nah, ketika harga sirup itu adalah per gelasnya 10.000. 10.000. Dan lagi adalah jus. Nah, harga jus per gelasnya adalah 20.000. Maka berapa yang dapat kita maksimalkan membelinya? Maka kita bisa menghitungnya. Jika QX-nya 0, maka Q-nya sama dengan 12. Nah, maksimal yang kita beli adalah dapat 12 gelas sirup, ya. Yang cari kemana? 120.000 dibagi dengan 10.000. Ya, maka dapatlah kita 12 sirup. Nah, sedangkan kalau jus, jika Q-nya 0, maka yang bisa kita konsumsi adalah 6. Ya, caranya gimana? 120 dibagi 20, maka dapat kita konsumsi adalah 6 jus. Maka fungsinya adalah
120.000 sama dengan 20.000 ditambah dengan 120.000. Nah, ini adalah tabel alternatif pilihan yang bisa kita gunakan. Titik kemungkinan kombinasi A itu adalah sirupnya 12, jusnya 0. Kita mau konsumsi 12 sirup dan jusnya sama sekali tidak ada. Dan kemungkinan B itu sirupnya 9 dan adalah 20.000. Ya, dan jusnya adalah 20. Dan C ya, ininya adalah 6 dan 3. D ini 4 dan 4. Ya, begitu berhitungnya. Maka kita gambarkan di sini yang ini adalah sirup dan jus, ya. Nah, di sini adalah tabelnya. Yang perlu diingat, ini adalah garis anggaran. Nah, garis anggaran itu ya yang ini. Maka jika kita mau mencari budget line, kita harus tahu harga barang A dengan harga barang B terus anggarannya. Ya, berarti sini kita harus tahu harga sirup sama dengan harga jus dan anggaran kita berapa yang kita milikin gitu. Nah, ternyata pada satu saat jusnya ini harganya meningkat menjadi 20.000, maka akan bergeser ke ini. Ya. Dan ternyata pada satu ini ya, pendapatan kita itu bertambah, maka apa? Ini akan bergerak. Ini dia. Oke, itu aja materi tentang teori perilaku. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang-kurang, mohon koreksi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.